Karena mungkin rasa penyesalan yang sangat menghimpit tidak mungkin membuat dia bisa mengabarkan Injil. Tidak mungkin membuat dia menjadi murid Tuhan karena dia merasa dirinya tidak layak. Di belakang saya ada Danau Toba yang sangat memukau. Waktu saya memandang Danau Toba ini, saya teringat akan Danau Tiberias. Danau Tiberias dikenal juga dengan nama Genesaret, ya Kineret, atau yang lebih juga kita kenal Danau Galilea. Saya pada waktu membaca Yohanes 20 ayat 30-35, saya menemukan sesuatu yang beda pada waktu saya membaca di zaman dulu. Apa sih bedanya? Coba yuk kita lihat ya. Yohanes 20 ayat 30-31 bunyinya begini. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Tuhan, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Waktu kita membaca pasal Yohanes pasal 20, saya pikir ini adalah akhir pembicaraan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Artinya selesai dan the end. Kemudian Yesus akan terangkat. Ya, tapi ternyata enggak seperti itu. Ya, saya pikir itu kisah akhir daripada sebuah kisah kitab Yohanes. Ternyata ada lagi loh. Nah, ini Yohanes 21 ayat 1 bunyi begini. Dari terjemahan bahasa Indonesia modern, ya dari terjemahan Alkitab lainnya, bunyinya begini. Yohanes 21 ayat 1. Setelah itu Yesus memperlihatkan diri sekali lagi di Danau Tiberias kepada pengikutnya. Beginilah terjadinya. Waktu saya membaca ini, saya mendapatkan seperti sebuah hal yang baru bagi saya. Kalau tadi di kisah Yohanes pasal 20 di ayat yang ke-33 1 selesai, ternyata Yohanes 21 ayat 1 dikatakan setelah itu. Setelah Yesus ngomong itu, Yesus memperlihatkan diri sekali lagi kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Jadi artinya sepertinya gini. Itu bukan akhir, tapi kayaknya ada sesuatu lagi yang Tuhan kerjakan. Sebelum Tuhan naik ke surga, terangkat, Tuhan perlu sekali lagi memperlihatkan diri kepada murid-muridnya. Dan secara khusus disebutkan Danau Tiberias. Ada apa sih kisahnya? Nah, kita akan lihat ya. Lukas 5 ayat 4-6 bunyinya begini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Perjumpaan pertama Petrus dengan Tuhannya terjadi di Danau Galilea. Ya, di mana pada waktu itu kejadian bagaimana Yesus menyuruh Petrus dan teman-temannya untuk menebarkan jala untuk menangkap ikan. Tetapi Petrus berkata sepanjang malam tidak ada ikan. Petrus adalah nelayan yang berpengalaman. Petrus adalah nelayan yang handal. Dan hari itu sepanjang hari dia tidak dapat hasil apa-apa. Ya, itu aneh menurut saya. Kenapa? Karena Yosefus, ya, seorang sejarawan Israel, orang bangsa Yahudi, pernah menulis dan mengatakan ada bisnis perkapalan penangkapan ikan di zaman dulu di Danau Tiberias.
Dicatat, dikatakan ada 230 kapal di danau pada satu waktu. Artinya danau Tiberias itu penuh dengan ikan. Kok aneh tidak mendapatkan ikan saat itu? Tapi kita membaca bagaimana karena diperintahkan Tuhan, Petrus berkata, karena disuruh engkau, aku akan tebarkan jala. Dan apa yang terjadi? Yang pertama tidak pernah mendapatkan hasil, tiba-tiba karena diperintah Tuhan, dia ikuti jalanya penuh dengan ikan. Bahkan mulai koyak. Jadi artinya tanpa Yesus kita tidak akan pernah bisa menghasilkan apa-apa. Kepinteran, kepiawaian, kecanggihan, kehebatan, semua menjadi sia-sia kalau tidak ada Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat dari yang tidak menghasilkan apa-apa, dari yang tidak dapat apa-apa, bersama Tuhan mendapat penuh sekali. Itulah perjumpaan Petrus dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian apa yang terjadi? Tapi apa yang terjadi kita sudah tahu, bersama Tuhan. Waktu Tuhan perintahkan, maka terjadilah mujizat. Yohanes 21 kita membaca terjadi lagi kejadian yang mirip dengan kejadian pertama itu. Di mana di danau yang sama, di danau Tiberias, danau Galilea, Tuhan berjumpa lagi dengan murid-muridnya. Dan dikatakan tidak ada ikan. Dan kemudian diperintahkan Tuhan dan mereka mendapatkan ikan yang juga sangat banyak. Yohanes 21 ayat 1 bunyi begini. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Simon Petrus naik ke perahu itu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh dengan ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Sebuah pengalaman di mana dulu perjumpaan pertama mereka tidak dapat ikan. Dan waktu diperintahkan Tuhan mereka mendapatkan ikan yang penuh sehingga jala mereka mulai koyak. Di perjumpaan berikutnya di Yohanes pasal 21, di danau yang sama, kejadian yang sama di mana mereka tidak bisa menangkap apa-apa. Dan kemudian Tuhan Yesus memerintahkan, terjadi lagi mujizat. Ikan mereka penuh, bahkan secara jelas ditulis 153 ekor ikan ditangkap Petrus. Ini membawa kita ke sebuah pengertian bahwa bersama Tuhan, apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil menjadi mungkin, menjadi berkat yang sangat besar. Kita mungkin tidak bisa mendapatkan apa-apa dalam hidup kita. Kita sudah berusaha begitu rupa, tapi hasilnya sangat mengecewakan. Sertakan Tuhan, teman-teman, maka engkau akan dapatkan berkat yang besar. Yohanes pasal 21 ayat ke-9 bunyinya begini. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Tertarik sekali dengan kata api arang. Ada apa ya api arang? Saya tiba-tiba teringat sebuah kejadian, yaitu terjadi di dalam Markus 14 ayat 54. Dikatakan begini ya dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia modern, saya bacakan. Markus 14 ayat 54. Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai masuk ke dalam halaman rumah Imam Agung. Di sana ia duduk menghangatkan badan dekat api bersama dengan pengawal. Nah, kita membaca bagaimana dikatakan Petrus menghangatkan badan dekat api. Ya, dalam terjemahan lain memakai kata Petrus berdiam, artinya menghangatkan diri dekat api. Gitu ya. Kalau kayak kita mungkin zaman-zaman sekarang nih, pernah kan kita di sekolah atau di camping atau di sebuah acara kita menghangatkan diri di api unggun. Api unggun menurut saya adalah mengingatkan Petrus akan penyangkalannya. Mengingatkan Petrus akan sumpah serapahnya bahwa dia tidak mengenal Yesus.
Bagaimana dia bersumpah dan mengutuk tidak mengenal gurunya. Dan kemudian di Yohanes 21 kembali terjadi ada api dan Tuhan sepertinya sedang mengingatkan kisah penyangkalan Petrus. Pernah nggak Anda membayangkan bagaimana rasanya pada waktu dosa penyangkalan itu terjadi atas hidup kita? Bagaimana rasanya perasaan Petrus waktu menyangkal Tuhannya? Saya percaya perasaan yang tertuduh, perasaan menyesal yang menghimpit hatinya begitu berat. Menangis begitu rupa tetapi tidak ada gunanya karena dia sudah menyangkali Tuhannya. Maka kita membaca bagaimana kemudian dengan penyesalan yang sangat besar dia kembali menjadi nelayan. Dia kembali menjala ikan. Dia kembali kepada profesinya sebagai seorang nelayan. Karena mungkin rasa penyesalan yang sangat menghimpit tidak mungkin membuat dia bisa mengabarkan Injil. Tidak mungkin membuat dia menjadi murid Tuhan karena dia merasa dirinya tidak layak. Mungkin kita bertanya apa iya Yesus tidak mengampuni dan selalu mengingat kesalahan Petrus waktu menyangkal. Mungkin kita menduga tuh kan Yesus sedang mengingatkan Petrus, kamu pernah menyangkal aku waktu kamu berdiam, waktu kamu menghangatkan diri di dekat api. Sekarang ya aku juga membakar ikan di atas api untuk mengingatkan engkau akan pengkhianatanmu. Apa seperti itu Tuhan begitu jahat? Apa Tuhan mengingatkan dosa kita karena dia sudah tidak lagi mengampuni? Enggak seperti itu menurut saya. Tetapi kejadian bagaimana Yesus memanggang ikan di atas api. Itu Yesus mau berkata, aku tahu pengkhianatanmu. Tapi sekarang aku mau memberkatimu. Ada ikan panggang yang sudah aku bakar di atas api. Bukan mengingatkan engkau berdosa dan penyangkalanmu. Tapi aku mau memberitahu bahwa aku memberkati engkau. Aku menginginkan memberkati engkau dengan ikan bakar dan roti yang ku berikan. Aku tidak lagi mengingat penyangkalanmu. Aku tidak lagi mengingat dosamu. Aku tidak lagi mengingat akan kesalahanmu. Karena hatiku selalu ingin memberkatimu, Petrus. Itulah Tuhan yang kita punya. Pada waktu Yesus datang berjumpa di Danau Tiberias, Yesus menyiapkan ikan dan roti. Seakan-akan Tuhan mau berkata, aku tidak pernah ingat dosamu. Berkat yang kuberikan bukanlah karena usahamu. Dosamu tidak akan pernah bisa membuat berkatku terputus. Kesalahanmu tidak akan pernah menghentikan berkat yang ingin kuberikan kepadamu. Jadi walaupun Petrus pernah menyangkal Tuhan dan dia menyesal begitu rupa, Tuhan memberikan anugerahnya yang sangat limpah. Tuhan memberkati Petrus bukan karena usaha Petrus menjadi orang baik. Petrus adalah penyangkal yang menyangkali Tuhan, bersumpah, mengutuk. Tetapi Yesus memberkatinya. Sebuah pelajaran bagi kita tentunya mengingatkan kita. Kalau Tuhan yang kita punya adalah bukan Tuhan yang menghukum. Bukanlah Tuhan yang suka menghakimi. Dan kemudian Tuhan tidak memberikan berkat kepada kita karena dosa-dosa kita. Tetapi sadarilah Tuhan yang Anda dan saya punya adalah Tuhan yang penuh pengampun, murah hati. Dan kerinduannya dia ingin memberikan berkat dan berkat dan berkat buat kita anak-anaknya. Jadi buat kita yang mungkin punya kesalahan dan dosa, jangan pernah mau dibohongi dan dibodohi oleh iblis. Karena Tuhan yang kita punya dan kita kenal adalah Tuhan yang maha pengampun. Dia tidak lagi ingat-ingat akan dosa kita. Dia tidak lagi ingat-ingat akan kesalahan kita. Semua kesalahan dan dosa kita dilemparkan sampai ke tubir jurang maut. Artinya dia tidak pernah ingat lagi. Dan tidak pernah diperhitungkan kesalahan kita lagi. Yang ada dalam hidup kita. Sekarang waktu kita menerima dia sebagai Yesus Kristus dan mempercayai dia sebagai Yesus Kristus. Maka yang ada cuma hanya berkat dan berkat. Dan saya berdoa biarlah berkat Tuhan yang melimpah terjadi atas hidup kita. Berkat yang besar ada dalam hidup Anda.
ada dalam hidup saya. Karena kita punya Tuhan yang sangat besar. Shalom bagi Anda semua, shalom bagi Indonesia, shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus berkati. Dari Danau Toba, Sumatera Utara, Pulau Samosir, saya berkata, Tuhan berkati kita. Amin.